Halo sahabat GTK di mana saja berada, jumpa lagi bersama saya di channel Miki The Chunha Official. Kali ini kita akan membahas tentang pendaftaran penghargaan GTK 2025. Nah, di sini sudah ada portal yang bisa kita masuk untuk kita melihat dua kegiatan, yaitu apresiasi GTK dan anugerah GTK. Untuk itu kita langsung lihat alamatnya. Untuk pendaftarannya kita bisa lihat bahwa pendaftaran akun pengusul ini, yang pertama adalah pengusul memiliki akun Google. Jadi bisa mendaftar menggunakan akun Belajar ID atau akun Google Gmail pribadi. Lalu yang kedua, pendaftar itu mengakses pada SIM atau Sistem Informasi Manajemen Anugerah GTK 2025 melalui tautan, yaitu https://penghargaan.gtk.kemendikbud.go.id/anugerah, lalu mempersiapkan untuk melengkapi profil pengusulnya. Lalu yang kedua, yaitu untuk pendaftaran kandidat itu dipersiapkan. Yang pertama adalah pengusul mengisi formulir pendaftaran. Selanjutnya mengunggah dokumen bukti dukung dan portofolio kandidat. Nah, untuk lebih detailnya, untuk penghargaan GTK tahun 2025, maka harus dilakukan registrasi. Nah, registrasi pengusul kandidat penerima anugerah ini masuk dengan Google atau belajar.id. Lalu langkah yang pertama adalah lengkapi profil pengusul. Nah, di sini perlu diperhatikan petunjuk pengisiannya, yaitu lengkapi data profil Anda sebagai pengusul dengan benar dan akurat. Yang diperlukan di sini adalah identitas, yaitu berupa KTP atau KK yang berisi nomor induk kependudukan. Yang kita isi yaitu 16 digit secara valid. Lalu email yang kita registrasikan yang sudah terintegrasi dengan browser yang kita gunakan. Lalu nomor handphone. Ini yang menjadi kontak utama dalam komunikasi atau verifikasi nanti. Sehingga nomor HP ini bisa dihubungi. Yang menjadi perhatian di sini bahwa data yang Bapak Ibu buat itu bisa diubah dan betul-betul pengisiannya itu benar dan sesuai dengan identitas resmi. Karena kalaupun ada kesalahan bisa dilakukan edit. Ya. Lalu yang kedua, kita harus mengisi formulir usulan. Ini di sini termuat fakta integritas pengusul. Dengan narasinya, dengan ini saya menyatakan bahwa 1. Saya adalah pengusul yang memiliki integritas tinggi dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang saya sampaikan. Kedua, informasi tentang kandidat GTK yang saya usulkan adalah benar dan akurat, berdasarkan pengetahuan dan pengamatan langsung saya. Yang ketiga, saya tidak memiliki kepentingan pribadi atau konflik kepentingan dalam mengusulkan kandidat GTK ini. Yang keempat, saya bersedia mempertanggungjawabkan kebenaran informasi yang saya berikan dan siap untuk dihubungi dalam verifikasi lebih lanjut. Lalu yang kelima, saya memahami bahwa data palsu atau menyesatkan dapat mengakibatkan pembatalan usulan dan konsekuensi hukum. Lalu yang keenam, saya mengusulkan kandidat GTK ini berdasarkan merit atau kompetensi dan prestasi nyata yang telah dicapai oleh kandidat. Jadi setelah memahami secara baik fakta integritas pengusul ini, lalu dilakukan tanda tangan elektronik ya di laman pendaftaran.
Lalu yang ketiga yaitu dipersiapkan dokumen yang nanti diunggah. Jadi unggahannya yang pertama adalah unggahan surat usulan. Nah, di sini untuk petunjuk upload surat usulan ini adalah file surat usulan ini harus berformat PDF dengan ukuran file maksimal 2 MB. Lalu pastikan surat usulan ini sudah ditandatangani dan distempel. Lalu surat usulan ini harus dari instansi atau organisasi tempat Anda bekerja. Nah, selanjutnya kita langsung masuk pada portalnya. Portal untuk pendaftaran, baik apresiasi GTK dan anugerah GTK. Kita mulai untuk anugerah GTK, kita klik saja anugerah GTK, langsung memuncul tampilan antarmukanya. Yaitu ada warna orange, yaitu pengusulan kandidat, bisa kita klik di atas ataupun di bawah sini. Nah, maka kita coba klik saja. Nah, langsung dia tampil berandanya. Beranda untuk dashboard pendaftaran penghargaan GTK ini. Lalu kita diminta untuk mengisi. Kita klik saja di sini. Klik di sini, klik untuk melengkapi profil pengusul. Nah, ini kalau saat kita melakukan pendaftaran dengan menggunakan email akun belajar ataupun email pribadi, langsung data identitas kita itu sudah terekam secara baik, dan juga email yang kita gunakan sebagai email registrasi kita. Lalu kita tinggal mengisi nama lengkap kita sesuai dengan identitas resmi, yaitu KK atau KTP, lalu jenis institusi ya yang menjadi usulannya. Lalu kita isi saja, misalnya dari dinas pendidikan. Seperti ini. Lalu instansi organisasinya kita isi saja, misalnya ya, saya kasih X saja. Jabatannya saya coba, bidang pekerjaannya ya. Setelah ini kita isi, kemudian nicknya. Nah, nicknya saya coba taruh saja 00 sampai 16 digit ya. Kalau lebih, dia ada tanda merah ataupun kurang. Lalu email yang kita gunakan, kemudian nomor ponsel kita. Kita taruh saja nomor ponsel yang kita gunakan. Lalu kita pilih provinsi. Contoh, saya memilih di sini Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya memilih Kabupaten Kupang misalnya. Lalu alamat. Nah, alamat sesuai dengan KTP. Jadi alamat kita ya. Misalnya Jalan XX saja ya. Kalau ini sudah selesai, langsung kita klik di bawah simpan profil. Nah, di sini kalau kita isi tidak lengkap, ada pemberitahuan di sini. Berarti ini belum sesuai ya dengan format yang ada. Ya. Misalnya ya, kita isi saja secara acak ya. Ya. Kita isi saja acak saja ya. Oke, kalau kita isi saja, maka dia harus tercentang hijau di sini, maka kita bisa simpan. Ya, klik simpan. Nah, di sini kita bisa lakukan edit. Ya, walaupun sudah terekam secara baik, kita bisa melakukan edit. Lalu langkah yang kedua yaitu formulir pendaftaran kandidat. Nah, kita tinggal klik saja, klik di sini untuk mengisi pendaftaran kandidat. Nah, di sini untuk pilihan jenis kandidat ada dua. Yang pertama adalah kandidat yang diusulkan, yaitu kandidat GTK dari usulan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pendidik non formal, penilik atau tenaga kependidikan. Lalu tokoh masyarakat di sini adalah individu yang berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi dan kesejahteraan GTK. Misalnya kita klik dari kandidat GTK.
langsung biodata identitas pengusul yang tadi kita sudah isi di depan muncul ya di nomor 2 ini. Lalu kita klik hubungannya apa misalnya, kita kasih X saja, kita isi hubungannya sebagai teman sejawat misalnya ya. Lalu setelah itu kita mengisi untuk fakta integritasnya. Nah, di sini kita baca secara baik isi dari fakta integritasnya. Setelah itu langsung kita klik di sini, saya menyetujui dan mematuhi fakta integritas di atas. Kita klik saja fakta integritasnya, maka di sini kita diminta untuk tanda tangan elektronik. Ya, kita tanda tangan digital saja. Contoh, setelah itu kita klik simpan tanda tangan sebagai bukti pada pernyataan fakta integritas kita. Lalu kita klik OK. Ya. Setelah itu kita langsung masuk di kandidat GTK yang diusulkan. Ya, misalnya nama siapa yang kita usulkan. Kita isi saja nomor NIK-nya. Kita isi saja. Lalu alamatnya kita juga isi. Contoh saja profesinya, misalnya ada guru, kepala sekolah, ada pengawas sekolah, penilik, pendidik non formal, tenaga kependidikan. Lalu yang berikut di sini kita tinggal klik saja, misalnya guru, masa kerjanya kita tinggal isi, misalnya ini ya 15 tahun. Misalnya. Unit kerjanya kita isi saja X saja, alamat unit kerja, lalu nomor ponsel kita masukkan nomor ponsel, ya. Lalu kiprah karya atau praktik baik itu dibuat tahun berapa misalnya, ya. Itu contoh dari 2020 misalnya. Kita isi saja di sini. Itu untuk poin 3. Selesai, kita pindah di narasi singkat keunggulan kandidat. Kita tinggal isi saja di sini. Nah, untuk pengisian ini kita bisa tautkan link. Jadi kita membuat file, misalnya file Word, kita letakkan di Google Drive, lalu kita sertakan link Google Drive. Yang penting link tersebut bisa dibuka. Berarti kita harus melakukan pengaturan folder pada Google Drive sehingga bisa membuka folder tersebut untuk melihat narasi yang kita buat. Jadi kita kirim berbasis link saja ya. Misalnya contoh ini saya kirim link, lalu bukti relevan lagi juga kita bisa sesuaikan. Sertakan bukti yang relevan, bisa kita masukkan link juga. Ini contoh. Kemudian link untuk media publikasi juga, contoh saja saya masukkan link. Lalu selanjutnya proses perjalanan diklat, sama juga kita deskripsikan secara baik. Kita masukkan buktinya atau deskripsinya. Lalu kita sertakan juga link drive-nya. Ya. Kita masukkan saja di sini, contoh saja. Lalu hasil yang dicapai itu seperti apa? Kita deskripsikan di sini boleh, contoh saja. Lalu kita masukkan link juga sama, ada link media publikasi, ya. Lalu dampak nyatanya dari aktivitas yang kita usulkan. Nah, lalu kita masukkan, contoh saja, kita buat catatan dan juga kita sertakan link. Ini sama poin ke-8, keberlanjutan praktik baik. Ini contoh saja, saya coba mengisinya. Ya, ini hanya berupa contoh ya. Lalu di poin ke-9, keunikan dan keunggulan. Lalu bukti yang relevan. Kalau ini sudah selesai, ya, kita langsung klik simpan. Jadi semua dokumen yang sudah kita isi di bagian yang kedua ini, kita langsung klik simpan formulir pengusulan. Kita simpan. Artinya ini langkah kedua, pengisian formulir pendaftaran kandidat sudah selesai. Kita bisa lakukan edit formulir ya.
Lalu langkah yang ketiga adalah kita unggah surat usulan. Kita tinggal klik saja di sini. Langsung diminta untuk kita browsing ya, dengan syarat yang atau ketentuannya adalah file dalam bentuk PDF dengan ukuran file maksimal 2 MB. Di mana surat usulan itu sudah ditandatangani dan distempel sesuai surat usulan dari instansi atau organisasi tempat kita bekerja ya. Lalu kita klik saja di sini browsing ya. Kita mengambil dokumennya. Lalu kita upload ya. Ini contoh saya browsing misalnya, saya ambil ya satu file, saya upload saja di sini, lalu saya upload surat usulan. Ini contoh ya. Ya. Contoh berarti ini langkah 1, 2, dan 3 sudah selesai, sudah tercentang hijau. Langsung kita masuk di langkah terakhir untuk melakukan finalisasi, yaitu kita submit finalisasinya. Tinggal klik saja maka terkirim usulan untuk penganugerahan GTK 2025 ya. Nah, ini cara yang dibuat nantinya oleh para kandidat untuk mengusulkan calon-calon yang kita usulkan. Lalu yang berikut juga kita masuk pada portal yang ada pada portal penghargaan GTK adalah apresiasi GTK. Ya, jadi kita klik apresiasi GTK, maka dia akan membuka menu untuk apresiasi GTK. Di sini kita akan membaca secara baik informasi yang ada. Ada kategori di sini, ada konten karya, kita bisa lihat, bisa membaca secara baik. Lalu ada persyaratan karya. Nah, ini sudah lengkap di sini. Lalu persyaratan-persyaratannya, persyaratan umum, ada persyaratan khusus, kita bisa baca dulu. Kemudian lini masanya. Untuk lini masanya sudah ada, yaitu dari tahapan 1 sampai tahapan 5 ini. Ya, kita bisa baca secara baik. Lalu di sini ada tahapan penyelenggaraannya. Lalu di sini kita bisa lihat untuk unduhannya. Yang pertama ada surat usulan Dinas Pendidikan kepada UPT. Ini bisa kita lihat ada template-nya ya. Kemudian ada surat usulan Dinas Pendidikan kepada Dirjen, lalu bahan sosialisasi. Nah, demikian paparan tentang kegiatan penghargaan GTK 2025. Semoga bermanfaat bagi sahabat guru dan tenaga kependidikan di mana saja berada. Kita akan berjumpa kembali pada video selanjutnya. Bye-bye.